Ternyata bukan cuma kombinasi kebanyakan makan dan kurang gerak aja yang bisa bikin kita lebih mudah gemuk. Tapi ada beberapa bahan kimia yang ternyata bikin badan kita juga lebih mudah gemuk. Apa aja itu dan kenapa? Simak sampai selesai. Halo, nama saya Feby, saya adalah seorang beauty and wellness coach dan saya senang berbagi informasi tentang kesehatan dan juga kecantikan. Jadi ini dia, bukan karbo, bukan gula, tapi bisa bikin badan kita lebih mudah gemuk. Apa itu? Itu adalah obesogen atau bahasa Indonesianya obesogen. Obesogen ini adalah bahan kimia atau senyawa yang dapat menyebabkan penambahan berat badan pada manusia dan juga hewan. Karena dapat mempengaruhi sistem hormon tubuh dan membuat tubuh lebih menambah atau menahan lemak. Ini adalah beberapa bahan kimia yang termasuk obesogen yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah BPA atau bisphenol A yang sering kita temukan pada botol plastik atau kaleng. Jadi makanya teman-teman alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan bahan dari stainless steel atau kaca atau memang plastik yang sudah bebas BPA. Yang kedua, asam perfluorooktanat yang sering kita temukan dalam peralatan masak anti lengket. Makanya sebaiknya kita bijak dalam memilih alat masak, kalau bisa memilih alat masak yang terbuat dari besi atau cast iron. Yang ketiga adalah pemanis buatan dan pewarna buatan. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi makanan, terutama makanan kemasan, bisa dilihat komposisi atau ingredientnya apa aja. Ketika kita temukan banyak nama-nama bahan kimia, pemanis buatan atau pewarna buatan yang seringkali kita susah untuk mengejanya, teman-teman, jadi sebaiknya itu dihindari. Berarti itu banyak mengandung bahan-bahan kimia yang termasuk obesogen. Yang keempat, phthalates. Udah bener belum ya ngomongnya? Pokoknya phthalates ini adalah termasuk juga obesogen, teman-teman. Jadi dia banyak terdapat dalam makanan dan minuman plastik, kemudian juga banyak terdapat dalam produk-produk perawatan wajah atau badan gitu ya, seperti nail polish atau cat kuku, hair gels, perfume, body lotion, dan juga banyak pada produk-produk pembersih rumah. Phthalates ini ternyata tidak hanya menyebabkan dalam jumlah banyak ya, tidak hanya dapat menyebabkan gangguan pada sistem hormon, tapi juga pada sistem reproduksi. Kemudian kelima adalah residu pestisida yang masih menempel pada buah-buahan atau sayur-sayuran yang kita. Jadi bagaimana nih? Nggak mau kan ya teman-teman, sudah cut ini, cut itu, sudah mulai mengurangi makan, tapi tetap nggak bisa turun-turun, atau sudah turun tapi kemudian cepat naik lagi gara-gara obesitas. Memang ada yang bisa kita hindari, ada juga yang kayaknya susah ya untuk dihindari. Tapi beberapa tips ini teman-teman bisa lakukan untuk menghindari seminimal mungkin paparan obesogen terhadap tubuh. Pertama, usahakan untuk makan makanan real food atau whole food, jadi makanan yang diproses seminimal mungkin yang masih dekat dengan bentuk aslinya, dan mengurangi makan makanan dalam kemasan yang banyak mengandung bahan pewarna atau bahan pengawet. Yang kedua, bijak dalam pengolahan makanan, jadi pastikan makanan yang kita makan, terutama sayuran dan buah, dicuci dengan bersih terlebih dahulu, dan bijak dalam memilih peralatan masak. Yang ketiga, bijak dalam memilih produk perawatan wajah dan badan. Usahakan kalau bisa yang less fragrance gitu ya, yang baunya tidak terlalu menyengat. Dan kalau misalnya sudah ada klaim bebas phthalates atau phthalate free, itu lebih baik. Nah, buat teman-teman yang ada ide lain bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi obesogen ini, boleh ketik di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Be happy, be healthy.